Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini hari Kamis tanggal 5 Mei tahun 2022. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan Paskah yang ketiga dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum hari ini mengambil tema roti hidup dari surga. Struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan 40. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 66 ayat 8 sampai dengan 9, 16 sampai dengan 17 dan ayat 20. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 51 dan Injil sendiri diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 44 sampai dengan 51. Struktur bacaan kita pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Kamis, tanggal 22 April tahun 2021, tanggal 30 April tahun 2020, dan tanggal 9 Mei tahun 2019. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 44 sampai dengan 51. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, semua pasti sepakat bahwa dunia saat ini sudah penuh dengan dosa, penindasan dan keterasingan sehingga Yesus Kristus hadir untuk menjawab situasi kondisi ini. Sebagai roti hidup dari surga, kerelaannya berkurban telah mematahkan kuasa maut. Yesus Kristus telah menyatakan dirinya sebagai roti hidup yang menumbuhkan dan memelihara kehidupan kekal dalam diri kita. Roti hidup yang diturunkan Allah Bapa dari surga bukanlah seperti mana di padang gurun. Meskipun bermanfaat, mana hanya memelihara hidup jasmani yang sifatnya fana. Berbeda dengan itu, Yesus Kristus Sang Roti Hidup memberikan hidup kekal kepada kita yang percaya kepadanya. Sebagai anak, ia telah melihat Bapa. Sebagai firman, pada mulanya ia bersama Allah. Yesus Kristus menjadi manusia untuk menyatakan pribadi Allah Bapa sendiri. Yesus Kristus telah membuktikan bahwa dirinya adalah sahabat dan penolong terbaik bagi kita. Oleh karena itu, maka semua yang kita terima dan alami saat ini bersama dengan Yesus Kristus sungguh semata-mata karena kasih karunia-Nya yang patut kita syukuri selalu setiap saat. Baptis yang dilakukan oleh Filipus terhadap seorang sida-sida dari Ethiopia, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, sang ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Di dalam bacaan pertama pada hari ini, yang diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan 40 adalah langkah awal untuk hidup kekal. Sementara percaya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus adalah pergulatan sumber hidup kita yang seringkali tidak mudah. Percaya kepada Yesus Kristus dan menjadi miliknya seutuhnya adalah merupakan anugerah terbesar dan terindah dari Allah Bapa kepada kita sebagaimana disampaikan sendiri oleh Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini. Allah Tritunggal Maha Kuduslah yang memilih kita dan bukan kita yang memilih Dia. Tetapi sayang, tidak semua orang mau membuka hati dan menerima kehadiran Yesus Kristus, apalagi mau menyantap tubuh dan darahnya, serta percaya secara bulat, penuh, utuh, dan tanpa cadangan apapun kepadanya untuk mengalami hidup yang kekal. Banyak orang yang lebih mencintai maut daripada hidup. Semoga kita sepanjang hari ini selalu memiliki hati yang terbuka untuk mendengarkan panggilan Allah Tritunggal Maha Kudus. Selamat pagi, terima kasih dan salam.